Mohon maaf loh Pak Rektor, saya ini kalau ketemu selalu ngajak diskusi. dan menarik diskusinya. Karena Pak Tolkah waktu itu kan ngajak saya ke sini kan juga nggak disuruh untuk Betul, berdiskusi, betul. memberikan masukan-masukan. Yeah. Nah, maka kalau ketemu saya selalu berdiskusi begini, Ibu. Dan dari hasil diskusi itulah nanti kita akan bisa mendapatkan satu pemikiran-pemikiran yang segar. Ya, memang seperti itu. Sebab ini kampus kita ini kan diharapkan oleh warga NU itu menjadi besar, Pak Rektor. Betul. Lalu kemudian kalau menurut saya agar besar itu kita harus kuat. Yeah. Untuk membangun kekuatan itu kuncinya harus silaturahmi. Betul. Untuk membangun kerukunan. Yeah. Dan saya selalu mengatakan omong kosong akan maju. Betul. Kalau kemudian kita ini tidak bersatu, gitu kan? Yeah. Karena itu saya juga senang itu ada Ibu juga ikut nimbrung, ikut berdiskusi, apalagi Ibu Rektor 4 kan. Urusan-urusannya kan urusan ini ya Bu, apa itu? Teknologi informasi, kelembagaan, kerjasama, dan publikasi. Intinya kalau begitu. Lalu gini Pak Rektor, yang sering kali ditanyakan orang itu kan orang kaget, karena Unisma kok beli tanah sampai 81 hektar. Betul. Orang mesti lalu tanya itu duitnya dari mana gitu kan? Kalau utang kemana gitu kan? Kok beraninya kan itu Pak Rektor itu. Tentu dengan keberanian itu karena kan dituntun oleh cita-cita sebetulnya. Betul. Pak Rektor punya cita-cita. Nah ini perlu dibagi-bagi Pak Rektor. Itu seperti apa sebetulnya yang Pak Rektor inginkan, imajinasikan kampus ke depan ini. Jadi kami ini kan sebagai pimpinan kan mesti harus banyak mimpi dulu. Mimpi itu yang alhamdulillah sudah saya tulis dalam satu buku. Mimpi menjadi kampus kelas dunia. Itu. Ya tentu infrastruktur harus kita persiapkan, sumber daya manusia ya, baik sumber daya manusia, kemudian juga dari sisi laboratorium dan lain sebagainya harus kita persiapkan secara keseluruhan. Kampus 1 ini kurang lebih sekitar 8-9 hektar dengan rumah sakit. Ini udah penuh. Udah penuh. Mahasiswa kita semakin tahun semakin bertambah. Ternyata biaya pendidikan semakin tinggi itu malah tidak surut, malah justru semakin meningkat animo dan peminat daripada masyarakat. Sehingga kampus 2 yang sudah kita bebaskan kurang lebih sekitar 80 hektar ya, 80 hektar. Mimpi kita di sana sebagai kampus agrokompleks terpadu. Ada pertanian, peternakan, teknik, kedokteran, kemudian MIPA. Nanti akan kita buka fakultas-fakultas yang lain tentunya. Di sana kita rancang, ada sport center. Bahkan mimpinya Tolkah, bagaimana Pak Rektor ke depan di kampus 2 itu dibangun stadion bertaraf internasional. Ada masjid terbesar se-Asia Tenggara untuk masjid kampus. Lalu juga ada perusahaan obat herbal, kemudian ada pondok pesantren, kemudian ada hotel syariah, ada perbankan syariah, bahkan mimpi kami itu ada mall syariah, mall syariah, betul. Tapi juga ada wisata wisata berbasis pendidikan. Nanti ada kolam renang, ada juga hutan Al-Quran ya. Di sini sudah ada istilahnya bukan hutan, tapi taman Al-Quran. Lalu juga tidak lupa ada makam aulia dan sivitas akademika Unisma. Itu nanti. Ini mimpi-mimpi kita ya. Dari 80 hektar lebih itu nanti. Tapi Pak Rektor itu tak rasakan NU banget gitu kan. Dari mana saya lihat? Katanya ketika nanti bangun itu kalau sudah jadi dilihat dari pesawat itu ada bangunan yang bisa dibaca Nahdlatul Ulama. Itu kan luar biasa itu. Dan ini menjadi bagian dari desain
yang sudah kita susun dan sudah jadi. Jadi master plan istilahnya. Kalau begitu yang dimau oleh Pak Rektor kan NU banget itu kan. Tapi NU yang seperti apa itu Pak Rektor? Lulusan sini ini NU seperti apa yang disebut NU yang rahmatan lil alamin? Ya, NU yang moderat. NU yang moderat. NU yang toleran. Kasih sayang kepada semua. Betul, gitu dan kan? yang harmoni ya. Yang harmoni. Itu sejalan dengan trilogi Unisma, yaitu kejujuran, keikhlasan, dan kerukunan. Tapi saya tambah juga dengan kedisiplinan. Jadi disiplin mengembangkan kreativitas, disiplin mengembangkan inovasi, disiplin mengembangkan produktivitas, dan sekaligus juga disiplin untuk bertanggung jawab terhadap karya-karyanya. Ya memang kan disiplin ini kunci tuh Pak Rektor. Kunci itu. Betul. Ngomong hebat-hebat, ilmunya hebat, kalau lalu kemudian tidak disiplin. Ya ini Bu WR4 ini selalu kita target waktu. Jadi kerja-kerja itu ada target waktu ya. Jadi al waktu kasaib ilam tak. Ini kayaknya sederhana, tetapi jadi penting loh Pak Rektor. Betul. Kalau putra-putri masyarakat, bangsa Indonesia, bangsa dunia ini, Unisma itu satu misalnya. Bisa mendisiplinkan orang. Betul. Itu luar biasa sebetulnya. Tapi saya bersyukur ya, karena apa? Supporting dari jajaran pengurus yayasan, dari pengawas, dari Dewan Pembina termasuk ya Imam yang selalu memberikan nasihat. Ada Pak Yai Tolka almarhum pada saat itu, ada Prof. Sodiki, ada Pak Yai Said, ada Prof. Yakub ya, dan bapak-bapak yang ada di sana selalu mensupport gerakan-gerakan kita ini. Memang gini kok kalau menurut saya itu NU itu mengedepankan hati itu apa Pak? Betul. Yang menggerakkan manusia itu sebetulnya hatinya itu loh, hati. Karena itulah maka kalau kita banding-bandingkan memang seperti beberapa saat saya katakan Pak Rektor, NU itu kan dimulai tatkala membangun manusia, kan membangun batin, betul, membangun nurani, betul, membangun yang ada di dalam dada inilah, betul. Yang ini nih. Itulah ya yang ada beberapa testimoni dari orang tua dari alumni. Itu yang dari NTB itu sempat menyampaikan begini, dulu Pak Rektor, anak saya itu hanya saya inginkan untuk menjadi dokter. Nah, ternyata pulang itu bukan hanya sekedar dokter, tapi jadi mubalek. Dokter dan mubalek. Jadi dia begitu bangga, begitu senang sekali. Gitu. Lalu ke kapan hari, bahkan melalui media sosial. Terima kasih pada Universitas Islam Malang yang sudah mengantarkan anak saya untuk bekerja di satu tempat yang saya idam-idamkan. Itu dari Madura ya, baru saja 1 minggu yang lalu. Gitu. Jadi memang di sini ada nilai-nilai plus. Nilai plus. Bahkan kapan hari ya, ada satu hal lagi yang sangat menarik adalah di perusahaan multinasional itu hanya menerima 5 tenaga kerja. Itu pendaftarannya itu dari perguruan tinggi bertaraf. Sudah, pokoknya saya tidak perlu menyebutkan lah ya. Loh, uniknya 5 dari 3 diantaranya itu dari Unisma, dari Fakultas Teknik. Sekarang itu kan memang tidak perlu lihat negeri swasta. Betul. Tapi lihatnya kan akreditasi. Betul. Nilai akreditasi. Kemarin saya lihat kan ekonomi sudah A kan. Tetapi satu hal yang bukan hanya itu ya, tapi yang dilihat adalah moralitas. Moral. Itu lalu saya juga kaget Pak Rektor, orang-orang pada tanya-tanya, di Malang ini kok ada lembaga pendidikan internasional boarding school, Tazkiyah itu. Itu kan alumni. Yang mengelola, yang menginisiasi, itu kan alumni Unisma. Orang pada tidak tahu. Betul. Dikira itu lulusan Eropa, lulusan Australia. Coba kalau nanti Puesti lewat Unisma nanti, lulusan FKIP ini, tarbiyah ini, kalau pulang bisa membuat tazkiyah baru. Bagaimana tidak hebat? Wong pendaftarannya itu di model seperti haji. Pakai apa itu namanya? Inden. Mari ngomong sama saya.
5 tahun yang akan datang sudah sekarang sampai 5 tahun ke depan tidak menerima murid lagi. Kenapa? Sudah penuh. Betul. Padahal di situ biayanya mahal, dan yang orang tidak tahu itu yang bikin adalah lulusan Unisma. Karena itulah Pak Rektor, memang kampus 2 kita ini harus kita wujudkan, Pak. Insya Allah. Jadi kita sudah menyusun rencana strategisnya ya. Kita istilahnya para kiai itu gini Bu Isti, kita wakafkanlah. Kalau orang wakaf kan biasanya kan tanah, kan itu kan. Lalu bangunan, kita ajak warga kampus itu mewakafkan dirinya, tenaga dan pikiran untuk mengembangkan Universitas Islam Malang ini agar betul-betul menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Betul. Mengimbangilah apa yang selalu disampaikan oleh Pak Said Akil Siraj. Betul. Selaku ketua PBNU ya. Betul. Selalu ngomong dunia itu memang barangnya ada gitu lah. Ialah Unisma Malang ini. Apalagi nanti kalau jadi kampus 2 itu dari atas mau turun pesawat ada tulisan Nahdlatul Ulama. Betapa dinginnya hati kita. Sebab Unisma ini kan sudah ditunggu oleh warga NU ini agar kalau dulu sukses membangun pesantren kan, NU dikenal sukses membangun pesantren, tapi ke depan itu pesantren dan kampus. Saya tidak ingin lalu berhasil buat kampus lalu berubah enggak. Pesantren dan kampus. Kampus itu dibangun di atas fondasi pesantren. Yaitu agama dan ilmu pengetahuan. Betul. Dan itu yang sekarang kita jalankan di kampus Unisma. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah.